Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama aku, Retia Madiun. Di videoku kali ini, aku mau sharing aktivitas aku sehari-hari di rumah majikan ya. Yuk, simak selalu videonya, stay tune terus. Oke, aku akan sharing kegiatanku sehari-hari di rumah majikan itu ngapain aja ya. Ntar aku kasih tahu mulai dari pagi sampai malam itu ngapain aja di rumah majikan ya. Sebelumnya sambil aku sharing kegiatanku sehari-hari, di sini aku juga sambil bikin pancake ya. Ini aku tunjukkan dulu sebelum aku sharing ya, gimana aku bikin pancake-nya ya. Ini aku lagi bikin pancake ya ini. Pancake-nya itu aku beli di Kau ya ini. Yang mereknya kayak gini. Ini enak banget pancake-nya. Dan ini buahnya cuma dikasih airnya dikasih susu ya. Ini dikasih susu dan cuma dikasih satu telur, diaduk-aduk gitu aja. Dan ini aku proses penggorengannya ya. Dan ini ntar sambil menggoreng pancake aku akan sharing kegiatanku sehari-hari di rumah majikan. Semoga kalian tetap enjoy menonton video aku karena video aku ini cuma aku ingin mengasih inspirasi kepada teman-teman yang mau pergi ke luar negeri supaya tidak takut ke luar negeri ya. Jadi aku sharingnya itu sambil aku aktivitas. Semoga kalian tetap enjoy ya. Oke, sambil aktivitas aku mau sharing kegiatanku sehari-hari di rumah majikan ya. Mulai dari pagi sampai malam ya. Semoga menginspirasikan buat kalian. Kalau pagi itu, kalau si bocil aku sekolah kan si bocil itu sekolahnya itu pagi ya. Masuknya itu si bocil jam 9 ya. Jadi aku jam 7 itu udah bangun, aku udah harus bangun. Dan pertama kali bangun tidur itu yang aku lakukan yaitu sebelum cuci muka itu aku langsung lari ke tempat cucian dulu. Aku nyalakan mesin cuci dulu, aku mencuci baju dulu ya. Terus habis itu aku cuci muka, dan habis cuci muka aku bikinin sarapan si bocil yang simple-simple ya kalau pagi. Kalau sarapan si bocil udah selesai, lalu aku lanjut bangunin si bocil dan aku suapin si bocil. Setelah selesai, lalu jam 8.30 aku antar si bocil berangkat sekolah ya. Karena sekolahan si bocil itu dekat, jadi aku antar dia itu nggak usah naik transportasi, aku cukup jalan kaki. Tetapi ada yang sekolahannya itu jauh ya, kalau antar sekolah itu harus naik transportasi. Jika naik antar sekolahnya itu naik transportasi, berarti kalau masuknya jam 9, ada yang jam 8 udah naik transportasi karena sekolahannya jauh. Karena sekolahan si bocil itu nggak terlalu jauh, maka dari itu si bocil masuk jam 9, aku antar sekolah si bocil itu jam 8.30 ya. Itu udah cukup waktunya. Dan pulang antar si bocil, aku lanjut aktivitas di rumah ya. Karena si bocil itu sekolahnya dari jam 9 sampai jam 12, jadi aku masih memiliki waktu 3 jam untuk aktivitas di rumah ya. Karena mumpung si bocil nggak ada itu, aktivitas aku yaitu aku gunakan lipat baju, mengepel, dan menggosok toilet ya kalau bocil sekolah. Setelah aktivitas di rumah itu selesai dan waktunya menjemput si bocil, dan jam 12 itu aku menjemput si bocil. Jadi si bocil pulang itu kerjaan rumah udah beres, aku tinggal ngurusin si bocil, buatin makan siang, terus selesai nyuapin si bocil, aku mainan dengan si bocil. Dan di sini itu aku nggak memasak ya, job aku nggak ada masak. Dan kebetulan yang masak itu kakek dan nenek si bocil. Jadi aku jarang banget untuk pergi ke pasar ya. Kalaupun pergi ke pasar itu mungkin aku beli apa ya yang aku butuhkan buat aku sendiri, bahkan cuma
kadang beli sayur sedikit, misalnya sayur joysam 1 kilo atau 2 kilo gitu ya. Pokoknya yang simple-simple yang aku beli. Kalau untuk beli ikan, untuk beli daging itu biasanya kakek atau nenek si bocil ya. Jadi enaknya aku itu jobnya cuma jaga si bocil dan bersih-bersih. Dan kapan hari itu ada yang tanya, C, kalau misalnya jobnya jaga anak itu apakah masak dan pergi ke pasar? Kalau masalah itu biasanya di sini itu kebanyakan iya ya. Meskipun job kita untuk menjaga anak, tetapi kita juga harus masak dan pergi ke pasar itu pasti banget ya. Jadi kalaupun jobnya menjaga anak, nggak menjaga anak ya masih tetap bersih-bersih. Kalaupun ada masak, suruh masak ya masak ke pasar. Jadi nggak khusus ke anak ya. Misalkan jobnya menjaga orang tua ya tidak khusus untuk menjaga orang tua, pasti serabutan ada ya. Seperti kita bekerja di rumah kita sendiri itu gimana menjadi IRT ya pasti bersih-bersih sambil menjaga anak, atau sambil menjaga orang tua kita kalau orang tua kita udah tua gitu kan. Pokoknya kerjaannya itu seperti sama banget dengan IRT ya. Jadi untuk kalian yang udah bertanya-tanya, kalau jobnya menjaga nenek apakah menjaga nenek aja, kalau untuk menjaga anak apakah menjaga anak aja, itu semua itu tergantung majikan ya. Dan ada juga yang tanya ya, C, kalau malam itu istirahatnya jam berapa? Kalau malam mengenai istirahat malam itu tergantung majikan ya. Pokoknya di sini bekerja di sini itu harus kuat dan tahan banting. Ada yang istirahatnya jam 10, ada yang istirahatnya jam 11, bahkan ada juga yang istirahatnya jam 12 serta jam 1. Pokoknya semua itu tergantung majikan ya. Kalau ada pun yang enak ya, kalau majikannya enak itu jam 9 juga udah istirahat juga ada. Tapi kebanyakan ya di sini itu istirahatnya paling malam itu jam 1 itu juga banyak banget ya. CCC yang istirahat jam 12 jam 1 itu. Kalau aku istirahat malam itu tidak tentu ya, kadang jam 11 kadang jam 10. Kalau si bocil sekolah itu kan harus bangun pagi. Kalau si bocil sekolah itu aku istirahatnya agak cepetan, jam 10 udah istirahat karena si bocil jam 8 juga udah harus tidur. Pokoknya kalau masalah istirahat malam itu tergantung majikan ya. Terus kalau ada yang menjaga anak sambil ke pasar, sambil masak itu juga ada ya. Kalau sore biasanya di sini itu ada yang ke pasarnya pagi, ada yang ke pasarnya sore, itu juga ada ya. Biasanya kalau sambil jaga anak sambil masak, kalau sore itu anaknya ada yang jagain gitu ya. Kalau nggak ada yang jagain ya kita pokoknya misalkan ngurus anak umur setahun gitu ya, terus di rumah nggak ada yang bantuin jagain gitu, pasti majikan akan mengerti, pasti dikasih yang ringan, masaknya yang ringan gitu, atau masaknya entar menunggu majikan pulang kerja gitu juga ada ya. Pokoknya ntar di sini bekerja di sini itu kalian jangan malu atau jangan takut untuk bertanya kepada majikan apa yang harus dikerjakan. Ntar kalau kalian diam nggak berani tanya sama majikan, ntar kalian malah akan disalahin sama majikan. Jadi maka dari itu untuk kerjaan itu ya di sini itu sama seperti IRT dari pagi sampai malam ya. Bedanya kalau IRT itu mau istirahat kapan aja sesuka-suka ya, tapi di sini itu kita mematuhi aturan majikan ya. Waktunya istirahat ya paling dikasih apa itu, dikasih waktu untuk makan gitu, juga dikasih untuk istirahat ya. Pokoknya semua itu tergantung majikan. Dan untuk main HP ya, apakah boleh di sini itu main HP atau pegang HP? Kalau di Hongkong itu boleh banget ya pegang HP, itu boleh, tapi kita harus tahu aturan ya. Kalaupun majikan nggak mengizinkan main terus-terusan, pokoknya kita harus sebisa-bisa mungkin menggunakan waktu untuk pencet HP. Kalau bawa HP itu udah diwajibkan boleh ya, bekerja di Hongkong itu boleh membawa HP.
untuk main HP-nya itu tergantung majikan ya. Pokoknya ya pintar-pintarnya kita menggunakan waktu untuk main HP. Ya udah ya, sharing aku sampai di sini. Semoga sharing aku bermanfaat buat kalian yang mau bekerja ke luar negeri ya. Dan semoga kalian tetap enjoy menonton video aku meskipun video aku apa adanya, tapi aku bertujuan untuk mengasih inspirasi kepada kalian yang ingin bekerja ke luar negeri. Jika kalian merasa video aku bermanfaat buat kalian, kalian boleh bantu like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak akan ketinggalan di videoku next. Oke, see you next video. Bye-bye.